Dan akhirnya dia akan mendekat dengan sendirinya ke arah Slenderman. Akan ditangkap dan dimakan oleh Slenderman. Selain itu, dia juga bisa mengeluarkan tentakel dari badannya yang bisa dia jadikan sebagai senjata. 1983. Fotografer anonim diduga tewas. Tinggi, kurus, tak berwajah, bertentakel, dan suka menguntit serta menculik anak-anak. Slenderman. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang urban legend Slenderman. Urban legend ini cukup populer dan sering dibahas di internet. Slenderman digambarkan memiliki tubuh yang kurus dan sangat tinggi. Tetapi, tingginya itu bukan tinggi yang proporsional. Kenapa disebut tidak proporsional? Karena dia memiliki kaki yang sangat tinggi dan lengan yang sangat panjang. Dia juga digambarkan berkulit pucat pasi seperti orang yang sudah mati dan juga tidak mempunyai wajah. Yap, Slenderman tidak mempunyai mata, hidung, mulut, dan juga daun telinga. Slenderman biasanya terlihat menggunakan baju setelan jas berwarna hitam, yang mana warna hitam bisa diartikan sebagai kematian. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan kalau Slenderman dekat dengan kematian. Selain itu, dia juga bisa mengeluarkan tentakel dari badannya yang bisa dia jadikan sebagai senjata. Diceritakan kalau Slenderman itu suka menguntit dan menculik anak-anak. Walaupun sebenarnya mangsa dari Slenderman sendiri tidak semuanya anak-anak, ada juga yang orang dewasa. Tetapi yang menjadi fokus utama dari korban Slenderman adalah anak-anak. Selain menguntit dan menculik, Slenderman juga melakukan hal-hal lain kepada korbannya, seperti membuat trauma, menghipnotis, mencuci otak, bahkan memangsa korbannya. Dengan kekuatan hipnotisnya, Slenderman akan merentangkan lengannya yang panjang untuk menghipnotis korbannya. Kemudian, korban yang terhipnotis itu akan kehilangan kemampuannya untuk lari menjauh dari Slenderman. Dan akhirnya, dia akan mendekat dengan sendirinya ke arah Slenderman. Slenderman biasanya muncul di tempat-tempat yang sepi, seperti sekitaran hutan, lahan kosong, atau rumah yang sudah lama terbengkalai. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau dia bakal terlihat di daerah yang padat penduduk. Nah, kalau kita tidak sengaja melihat Slenderman dari dekat ataupun dari kejauhan, siap-siap saja. Karena dia bakal selalu menguntit kita. Dan semakin lama, seiring berjalannya waktu, Slenderman bakalan sering muncul dan terlihat oleh kita. Hingga akhirnya kemungkinan kita akan ditangkap dan dimakan oleh Slenderman. Jadi, kita harus hati-hati kalau kita sudah pernah melihat Slenderman. Setelah pembahasan di atas, timbullah sebuah pertanyaan. Berasal dari manakah urban legend Slenderman ini? Asal-usul dari urban legend Slenderman ini agak berbeda dari urban legend lain yang saya ketahui. Kenapa bisa berbeda? Karena biasanya kan asal-usul dari sebuah urban legend itu jarang diketahui kapan awal dari urban legend itu diceritakan. Siapa yang membuat dan menyebarkan urban legend itu? Dan juga biasanya urban legend itu sudah diceritakan sejak dulu. Jadi tidak diketahui awal dari urban legend itu tercipta. Sedangkan untuk kasus dari urban legend Slenderman, kita bisa mengetahui kapan cerita Slenderman ini tercipta dan menyebar. Kita bisa mengetahui tepatnya tanggal, bulan, dan tahun karakter Slenderman ini tercipta dan bagaimana urban legend ini bisa menyebar hingga banyak dibahas. Karena sebenarnya urban legend dari Slenderman ini tercipta dari internet. Slenderman pertama kali muncul sebagai sebuah karakter yang diciptakan di forum internet bernama Something Awful. Forum ini biasanya membahas hal-hal seputar board game Dungeons & Dragons, printer 3D, dan konten-konten lainnya. Jadi ceritanya itu gini. Pada tanggal 8 Juni 2009, di forum Something Awful ini ada sebuah challenge edit foto manipulasi menggunakan Adobe Photoshop. Nah, tema dari challenge ini adalah tema horor. Jadi, tantangan dari challenge ini adalah mengedit foto yang awalnya foto biasa saja menjadi foto yang menyeramkan. Lalu, pada tanggal 10 Juni, 2 hari setelah pengumuman challenge ini, akun bernama Victor Search, akun dari orang yang bernama Eric Naxon, mengirimkan foto hasil editannya. Foto yang pertama menggambarkan sekelompok remaja yang terpaksa bubar karena ada Slenderman di belakangnya. Selain mengirimkan foto itu, Eric juga menambahkan sebuah tulisan karena dia berpikir, apalah arti dari sebuah gambar tanpa ada cerita di dalamnya. Dia pun mengirimkan teks yang berisi tulisan dengan arti,
Kami tidak ingin pergi, kami tidak ingin membunuh mereka, tapi keheningan dan lengan yang menjulur membuat kami ngeri dan terhibur di saat yang bersamaan. 1983. Fotografer anonim diduga tewas. Lalu ada juga foto yang kedua. Foto yang kedua menggambarkan anak-anak yang sedang bermain di sebuah taman bermain. Sekilas dilihat seperti foto biasa saja, tetapi tidak jauh dari anak-anak yang sedang bermain itu tampak sesosok yang tinggi kurus, memiliki tentakel tetapi wajahnya tidak terlihat dengan jelas, dikarenakan fotonya beresolusi yang sangat rendah. Nah, foto yang kedua ini juga mempunyai caption yang intinya kalau foto ini adalah salah satu dari dua foto yang berhasil diselamatkan dari kebakaran yang terjadi di perpustakaan Sterling. Jadi sebenarnya ada dua foto, cuma yang berhasil diselamatkan dari kebakaran itu hanya foto ini. Foto yang satunya sudah hangus. Foto ini sendiri diambil di hari yang sama pada saat 14 anak menghilang. Jadi foto ini diambil bersamaan dengan hari pemberitaan hilangnya 14 anak itu. Lalu seminggu setelahnya terjadilah kebakaran di perpustakaan itu. Untungnya foto ini masih bisa diselamatkan dan akhirnya fotonya disita oleh pihak keamanan untuk menjadi barang bukti. Tidak berhenti dengan dua foto itu saja, Eric juga melanjutkan kiriman-kiriman foto dan clipping tentang anak-anak yang dihantui oleh Slenderman selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya banyak orang yang tertarik untuk ikut membahas tentang Slenderman. Orang-orang yang ada di forum tersebut sebenarnya tahu kalau Slenderman ini hanya merupakan karakter fiksi yang dibuat untuk mengikuti challenge saja. Tapi karena menurut mereka menarik, mereka pun membuat postingan yang serupa dengan cerita Slenderman dengan versi mereka masing-masing. Dan setiap postingan yang menyangkut tentang Slenderman akan mendapatkan engagement yang besar dari forum tersebut. Sehingga orang-orang sangat antusias berkomentar di setiap postingan tentang Slenderman. Hingga akhirnya pada pertengahan Juni, Slenderman sudah menjadi urban legend di internet. Bahkan hasil dari postingan di forum itu mencapai 194 halaman PDF jika dikonversikan. Dan ini juga lah yang akhirnya membuat Slenderman dijadikan sebagai sebuah karakter dalam video game dan beberapa film horor. Di forum tersebut ada salah satu postingan yang menyita perhatian. Postingan tersebut berasal dari akun bernama Seagars. Dia mengaku kalau dia dan temannya sedang melakukan proyek sebuah film series. Tapi salah satu temannya merasa terganggu dan kelihatan seperti orang yang stres. Sampai-sampai dia terlihat menjadi kurus kering. Suatu hari temannya itu meminta untuk mengakhiri proyek ini dan juga meminta kalau file mentahnya lebih baik dibakar saja. Tetapi beberapa hari kemudian proyeknya ternyata diupload di YouTube. Ternyata proyek itu terinspirasi dari Slenderman. Dan series inilah yang membuat temannya merasa terganggu dan stres. Dan di video itu menampilkan kalau Slenderman bisa membuat video dan audionya menjadi terdistorsi, seperti gambar yang nge-glitch dan audio yang tiba-tiba menjadi rusak. Tepat seperti ciri-ciri ketika Slenderman ada di sekitar kita. Menariknya, cerita Slenderman yang sebenarnya fiksi ini sampai bisa mempengaruhi si pembuat series. Terlepas dia tahu atau tidak kalau Slenderman ini adalah karakter fiksi saja, tapi yang pasti postingan di internet ini bisa juga mempengaruhi keadaan di dunia nyata. Selain dari cerita pada postingan tadi, ternyata ada hal yang lebih mengerikan yang terjadi karena Slenderman ini. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan trauma dan stres saja, peristiwa ini menjadi peristiwa yang berdarah. Peristiwa berdarah ini terjadi pada tahun 2004 di Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat. Diberitakan bahwa ada dua gadis berusia 12 tahun berinisial MG dan AW menikam seorang temannya sebanyak 19 kali. Setelah diselidiki, mereka berdua mengaku bahwa aksi tersebut sudah mereka rencanakan. Dan beruntungnya, si korban masih bisa diselamatkan. Setelah diinterogasi lebih dalam, mereka berdua menyebut kalau Slenderman adalah sosok yang mereka favoritkan. Bahkan, mereka berdua mengaku tidak menyesali sedikit pun apa yang sudah mereka perbuat. Sayangnya, pada waktu itu mereka masih di bawah umur, sehingga tidak bisa langsung diadili. Jadi, mereka baru bisa diadili setelah usia mereka mencukupi. Kejadian berdarah yang kedua terjadi di Skotlandia. Seorang remaja berusia 16 tahun bernama Aaron tega menculik dan membunuh gadis kecil yang bernama Alicia pada Juli 2018. Bahkan Aaron sempat memperkosa si gadis yang dia culik tersebut. Dan kemudian dia tusuk sampai ratusan kali di sebuah hutan.
Kasus pembunuhan ini dianggap sebagai kasus kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah hukum Skotlandia. Di persidangan, Aaron juga mengaku kalau dia terinspirasi dari tokoh Slenderman, dan juga Aaron mengaku merasa puas setelah berhasil membunuh Alicia. Selain dua kasus tadi, sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang terjadi karena terinspirasi dari Slenderman ini. Ada yang tega menusuk ibunya, ada yang sampai membakar rumah, dan ada juga kasus-kasus yang lainnya. Dan kebanyakan yang menjadi pelaku dari kasus-kasus tersebut adalah anak-anak yang menonton dan membaca cerita tentang Slenderman di internet. Hal ini sudah pasti akan menjadi kekhawatiran, karena seperti yang kita ketahui kalau apa yang ada di internet tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri dan anak-anak yang ada di sekitar kita. Oke, sekian pembahasan tentang Urban Legend Slenderman, sebuah karakter fiksi yang tercipta di internet tapi bisa mempengaruhi dunia nyata. Kalau misalkan ada yang kurang dari pembahasan tadi, atau ada yang mau dikomen, dikoreksi, saran, tulis saja di kolom komentar. Oh iya, barangkali ada yang mau berbagi pengalaman pribadi, silahkan dikirim di email yang ada di description box di bawah. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kita yang selanjutnya. Udah di sini dan sampai jumpa.